Hai sahabat-sahabat Guru Singa dimanapun kalian berada, semoga kalian sehat selalu ya. Hari ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang mencekamkan di tahun 1998. Mari kita terukai cerita hari ini. Tak pernah terbayang oleh Mugianto pilihannya menghuni rumah rusun Klender Jakarta Timur ternyata menghantarkannya pada pengalaman paling menakutkan dalam hidupnya, sebuah kehidupan mendekati kematian. 22 tahun silam, tepatnya pada 13 Maret 1998, sebelum pulang ke rusun Klender, Mugianto menghubungi kawan satu kontrakannya melalui telepon umum di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat. Mugianto menelepon temannya yang bernama Nejar Patria. Mugi mengatakan, "Nej, nggak usah beli makanan, aku bawa Hokben dari teman Australia," begitu kenangnya. Kebetulan malam itu Mugianto baru selesai mengikuti pertemuan dengan organisasi Solidaritas untuk Timor Leste dari Australia di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Diketahui Mugianto adalah seorang pengurus di bidang hubungan internasional untuk mahasiswa Indonesia pada saat itu. Dalam pertemuan di Menteng itu, Mugianto ikut mengempanyekan demokratis di Indonesia. Dia juga menggalang dukungan atas upaya pembebasan sejumlah kawannya, seperti Budiman Sujatmiko dan Dita Indahsari yang jadi tahanan politik Orde Baru pasca peristiwa kerusuhan 27 Juli 1996 atau disebut Kuda Tuli. Kembali ke 13 Maret 1998, Mugi pulang ke rusun Klender menumpang angkot umum. Setibanya di rusun, dia segera naik ke lantai 2, tempat tinggalnya. Ibu-ibu ngobrol sambil duduk-duduk di tangga. Mereka menatap Mugi, kemudian bubar satu persatu. Mugianto mengetuk pintu, mengira Nejar dan Aan Rusdianto berada di dalam. Ketukan Mugianto tak mendapat jawaban. Dia ketuk lagi beberapa kali. Pintu tak juga dibuka. Tetangga sebelahnya justru yang keluar. "Temannya sedang keluar, Mas. Sebentar lagi katanya akan balik," kata perempuan itu kepada Mugianto. Beruntung Mugianto membawa kunci cadangan di sakunya. Ia masuk dan melihat ruangan berantakan. Laptop sudah tidak ada. Buku-buku dan barang cetakan lain yang biasa berserakan di lantai raib. Mugi melihat gagang telepon pun tak diletakkan semestinya. Sementara di dapur ada jeruk dalam plastik dan air di gelas yang masih hangat. Tak ada perasaan curiga. Mugianto mengira Nejar dan Aan pergi ke wartel. Mereka biasa mengakses internet melalui sambungan telepon sebagai modem. Itu cara Mugianto dan kawan-kawannya berkomunikasi jarak jauh. Internet kala itu belum seluas saat ini. Kemudian Mugianto menghantar pesanan singkat melalui pager yang berbunyi seperti ini. "Nes, pulang ya, aku sudah bawa makanan untukmu." Namun Nejar tak kunjung membalas pesanannya itu. Mugianto tak berpuas hati, lalu menghantarkan pager yang kedua kalinya. "Nejar, kamu di mana? Segera pulang. Aku sudah tunggu di rumah dengan makanan." Namun lagi-lagi tiada balasan dari sahabatnya yang bernama Nejar dan Aan. Saat itu Mugianto sudah mulai khawatir karena diketahui mereka sedang menjadi incaran para aparat. Karena mereka dituding sebagai dalang peristiwa Kuda Tuli. Semula Mugianto mengira rusun di Klender itu termasuk tempat yang aman untuk bersembunyi. Tapi rupanya kerja intelijen luar biasa. Mereka ketahuan tinggal di situ.
Di tengah rasa yang sangat panik, Mugianto mengintip keluar jendela. Beberapa orang bertubuh tegap tampak berjaga di bawah rusun. Dia langsung menyimpan semua dokumen, paspor dan buku harian dalam tas kecilnya. Mugianto berniat melarikan diri. Dia ke dapur berusaha kabur dengan cara melompat. Namun pikirannya kemudian tak bisa lewat situ. Mugianto kembali ke ruang depan mencari jalan keluar. 5 menit mondar-mandir dalam ruangan, Mugianto kebingungan. Dia kembali menengok keluar jendela. Ternyata sudah banyak orang bertubuh kekar. Rusun telah dikepung. Mugianto lemas. Dia merasa tak ada jalan keluar lagi. Di balik pintu rumahnya, Mugianto mematikan lampu. Dia duduk di lantai, bersandar ke tembok sambil menundukkan kepalanya. Dia berkata dalam hati, "Kalaupun saya mati, ya sudah, saya pasrah saja." Kemudian ia menyalakan lampu kembali. Tak lama kemudian pintu digedor dengan sangat kuat. Tak ada pilihan lain, Mugianto membuka pintu. Sekitar 10 orang masuk ke kontrakannya. 2 orang berseragam loreng, sisanya berpakaian sipil. Mereka langsung menangkap Mugianto, sementara sebagian lainnya mencari sesuatu di dalam kamarnya. Seorang lelaki berkopiah meminta Mugianto bertenang. "Enggak apa-apa kok mas, tenang aja, ikuti bapak-bapak ini ya." Begitu lirih katanya. Mugianto menyangka orang yang berkopiah itu adalah ketua rukun tetangga setempat. Namun Mugi tak mengenalinya karena ia baru seminggu menempati rusun tersebut. Di tengah penyergapan terhadap Mugianto, tiba-tiba telepon kontrakannya berdering. Di sana Mugianto dan kawan-kawan memang memasang telepon tanpa kabel. Mugi enggan menerima panggilan tersebut karena faktor keamanan. Namun orang-orang yang mengepungnya memaksa dia untuk mengangkat telepon tersebut. Telepon pun diangkat, ternyata dari seorang kawan. Mugianto langsung menangis saat berbicara, berharap penelepon paham ada sesuatu yang tak beres. Komunikasi langsung terputus. Sekitar pukul 8 malam, Mugianto pun diseret keluar tanpa basa-basi. Dia tak sempat memerhatikan mobil yang mengangkutnya. Pikirannya kacau bukan main. Di kepalanya hanya ada kata kematian. Dalam kendaraan, Mugianto duduk di pinggir dekat pintu mobil. Di tengah perjalanan, dia sempat berpikir untuk membuka pintu dan melompat dari mobil. Namun niat itu diurungkannya. Tak lama, kendaraan berhenti di kantor Komando Rayo Militer Duren Sawit. Di tempat itu, Mugianto diinterogasi tentara. Saat pemeriksaan berlangsung, datang seorang anak muda yang baru ditangkap. Dia duduk di sebelah kanan Mugianto dan langsung diinterogasi. Pemuda itu bernama Jaka. Ia mengaku tinggal di Cipinang, tak jauh dari kontrakan Mugianto. Jaka marah kepada petugas karena tiba-tiba menangkapnya. Dia mengaku tak tahu apa-apa. Jaka berkata, "Saya harus dilepaskan Pak, kalau tidak saya akan lapor ke keluarga saya pimpinan ABRI." Jaka langsung ditendang. Mugianto saat itu berpikir, Jaka korban salah tangkap. Wajahnya mirip Petrus Bima Anugrah, kawan Mugianto yang hilang. Jaka dan Mugi kemudian dibawa ke kantor Komando Distrik Militer Jakarta Timur. Jaka menggandeng Mugi sambil berkata, "Mugianto, kamu aman, kita selamat. Kita pulang ke rumah saya saja." Keduanya kemudian diangkut mobil polisi militer. Namun di Kodim, Jaka tiba-tiba menghilang. Mugi baru tahu selepas bebas, Jaka yang ditemuinya di Koramil ternyata anggota tim Mawar Kopassus, Kapten Infanteri Jaka Budi Utama. Karir Jaka setelah diadili di pengadilan militer berlanjut. Jaka menurut Mugi bahkan mendapat promosi kenaikan pangkat. Menurut analisa dari Mugianto, Jaka ini tampaknya orang Kopassus atau komando pasukan khusus yang menyamarkan dirinya.
Tujuannya adalah merebut Mugianto dari satuan yang lain untuk mendapatkan keuntungan dirinya sendiri ataupun keuntungan dari anggota-anggota tim Kopassus tersebut. Menurut Mugianto, saat penangkapan di Rusun, memang terlihat banyak satuan yang terlibat. Waktu itu seperti berlomba kompetisi mendapatkan kredit dari Soeharto, baik kubu Wiranto, Prabowo, dan lain-lainnya. Di kantor Kodim, Mugi melihat 2 orang perwira telah menunggu. Mereka meminta Mugianto segera diturunkan. Perintah itu pun tak pernah dipenuhi. Bahkan pada saat itu ada salah satu perwira dengan lantang mengucapkan dengan nada tinggi, "Hei, kamu hormat saya enggak? Cepat turunkan mereka." Ternyata di sana terjadi perebutan tawanan oleh perwira-perwira tinggi di Kodim. Mugianto tak bisa mengenali mereka selain karena gelap, kematian selalu membayangi Mugianto. Mugianto dalam pikirannya, aduh kalau saya ditangkap masa ini, mungkin akan dibunuh selepasnya. Mata Mugianto ditutup kain, bajunya dilucuti, dia diantar lagi ke tempat lain. Perjalanan ditempuh selama 1 jam. Begitu berhenti, Mugianto tak mengenali tempat asing itu. Dia langsung diinterogasi di ruangan yang sangat dingin. Tangan dan kakinya diikat, mata ditutup. Mugianto hanya mengenakan celana dalam sahaja. Belakangan berdasarkan penyelidikan Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan Pusat Polisi Militer, tempat itu diketahui sebagai markas Kopassus di Cijantung, Jakarta Timur. Mereka yang melakukan penculikan, kata Mugianto. Mugianto menjelaskan, pertanda interogasi disertai penyiksaan akan dimulai. Setiap mau disiksa, sirene selalu dibunyikan. Kalau sirene sudah dibunyikan, kami semua menjerit dengan rasa ketakutan. Mugianto ditanyai seputar aktivitas dan organisasinya, alasan tuntutan turunkan Soeharto, pencabutan duit fungsi ABRI, sistem multiparti dan sebagainya. Dia juga ditanya hubungan kelompoknya dengan Megawati Soekarnoputri, Abdurrahman Wahid, dan tokoh lainnya. Integrator juga menanyakan bagaimana cara mengatasi krisis. Begitu mereka enggak suka dengan jawaban saya langsung dihajar, disiksa, dicambuk, dan juga bermacam-macam cara untuk menyiksa para tahanan pada saat itu. Kemudian ada juga yang disetrum untuk menyiksanya. Mugianto kerap disetrum di bagian kaki. Interogator juga menanyakan sejumlah kawan Mugianto yang masih dalam pencarian seperti Ketua Andi Arief dan penyair Wiji Tukul. Meski tahu di mana Andi Arief, Mugi tak pernah memberi petunjuk. Baginya yang paling berat adalah melindungi kawan yang masih bebas. Batas antara mengkompromisikan ketahanan saya menghadapi rasa sakit dengan tujuan saya melindungi kawan supaya tidak tertangkap. Para penyekap tak percaya begitu saja kepada Mugianto. Siksaan dan ancaman kian digencarkan. Mereka bisa melakukan apa saja termasuk membunuh Mugianto kapan saja. Mereka mengatakan, "Mugi, kamu nggak bisa bohong. Hidupmu ada di tangan kami. Kami bisa bunuh kamu sekarang juga," kata pria misterius itu. Mugi tak mengenali orang-orang yang menginterogasinya, dia karena matanya selalu ditutup. Di sela penyiksaan, Mugianto mendengar ada 2 orang yang juga disiksa. Jaraknya sekitar 5 meter di kanan dan kirinya. Orang itu menjerit-jerit kesakitan, suaranya tak asing. Mugi sadar itu jeritan Nejar dan Aan. Sebelum Mugi ditangkap, Nejar dan Aan rupanya telah dijemput paksa lebih dahulu. Mugianto mengatakan ia merasa tersiksa dan rasa sakit mendengar jeritan kesakitan dari sahabat-sahabatnya.
Saat itu ia mendengar Nejar teriak, "Aduh, aduh, ampun, saya tak bersalah, saya tak bersalah." Itulah sebagian jeritan dari Nejar. Mugianto juga disetrum, dihajar, mukanya hancur, bibir dan mulutnya enggak bisa makan. Mugianto sembari menunjukkan bekas luka di pergelangan tangannya akibat penyiksaan pada tahun 1998 lalu. Selama 2 hari 2 malam, Mugi, Nejar, Aan berada di satu ruangan yang sama, disekap, diinterogasi, dan disiksa. Setelah itu mereka dibawa ke kantor Kodam Jaya Cawang. Dari sana mereka diantar ke Polda Metro Jaya 15 Maret 1998. Mereka bertiga dijerat Undang-Undang Anti Subversi. Penutup mata Mugi, Nejar, dan Aan mulai dibuka. Mereka disuruh pakai baju, kemudian masuk ke sel isolasi. Satu sel diisi 1 orang sahaja. Padahal ukuran sel itu cukup besar. Ketiganya dilarang berkomunikasi. Mugi di sel nomor 11, Nejar mengisi sel nomor 9, sedangkan Aan di sel nomor 6. Pada pukul 9 pagi di akhir Maret 1998, Mugianto menerima kunjungan pertamanya. Seorang petugas menghampirinya. "Mugi, ada yang mau besuk tuh, kamu temui saja ya." Mugi penasaran siapa orang yang berani membesuknya. Selama 2 minggu ditahan, tak pernah ada yang mengunjunginya, termasuk kawannya sendiri. Mugi keluar sel, membuka pintu dan berjalan menuju lorong. Di koridor panjang, Mugi melihat pria tua di kejauhan. Ternyata pria itu bapaknya sendiri yang datang dari Jepara, Jawa Tengah. Dia datang bersama sang kakak. Mugianto langsung menangis. Dia dan ayahnya diberi kesempatan bertemu selama 30 menit. "Saya nggak bisa ngomong sama sekali, sepatah kata pun. Saya hanya bisa menangis," kata Mugianto mengenang pada saat itu. Mugi tak berhenti menangis karena merasa bersalah. Bukan merasa bersalah karena melawan Orde Baru, tapi karena gara-gara saya, Pak. Bapak jadi repot-repot begini, kata Mugianto. Mereka duduk di ruang pertemuan, namun hanya sang bapak yang berbicara. "Sudah, tidak apa-apa, dihadapi saja. Jangan khawatir, ibumu baik-baik saja kok. Kamu berdoa aja," kata ayah Mugi dalam bahasa Jawa. Pada saat itu, Mugi hanya bisa menangis dan menangis saja, tanpa berbicara sepatah kata pun. Selama sebulan pertama dalam tahanan, Mugi tak melakukan apapun di sel isolasinya. Namun beberapa kali dia dibon atau dipinjam oleh kesatuan lainnya. Mugi mengatakan dibon itu sangat menakutkan karena ada pemeriksaan dan disertai penyiksaan. Mugi masih trauma. Orang-orang yang menculiknya bisa kapan saja mengambilnya lagi. Mugi ketakutan setiap malam dan tidurnya terganggu. Bahkan ia sempat takut dengan bayangannya sendiri. Seperti ada orang datang tiba-tiba yang ingin membawanya dan ingin membunuhnya pada waktu malam. Bulan April, gelombang demonstrasi mulai muncul. Sebelah kanan sel Mugi kedatangan 100 orang pendukung Megawati. Mereka ditahan karena terlibat aksi menuntut penurunan harga. Ratusan orang tahanan itu relatif leluasa keluar masuk sel. Salah satu yang ditahan adalah Gwen Lin, kawan Mugianto. Suplai koran lantas mengalir dari kawannya. Dari situ Mugi memperolehi berita tentang situasi di luar. "Kami senang sekali karena demonstrasi di kota-kota besar sudah mulai terjadi." Pada saat itu Nejar mulai membesarkan hati kawan-kawannya. Mugianto yang masih trauma perlahan bangkit. Setiap pagi mereka saling berteriak, "Mugi, Aan, apa kabar?" teriak Nejar dari dalam selnya. "Baik saja, Nes," sahut Mugianto. "Jangan khawatir, sebentar lagi kita akan bebas," kata Nejar. "Kenapa, Nes?" tanya Mugi. "Ini mahasiswa sudah mulai demonstrasi di seluruh kota.
Peki Nejar dengan nada gembira. Sahut menyahut itu ternyata mampu membangkitkan semangat Mugianto. Sebelumnya Mugianto selalu dibayangi ketakutan dan beban hukum yang bakal ia terima. Ketakutan itu diterobati ketika membaca koran, mahasiswa demonstrasi di mana-mana. Masuki bulan Mei tahun 1998, keadaan di luar kian mencekam. Kerusuhan, penjarahan, dan pemerkosaan marak terjadi menyusul penembakan terhadap 4 mahasiswa Trisakti. Semua informasi itu didengar Mugi dari televisi. Teriakan para demonstrasi terdengar dari balik penjara sejak ratusan orang dijebloskan ke dalam sel. Mugi tak lagi diisolasi, dia dicampur dengan tahanan politik dan kriminal. Selama di sel, para kriminal respek ke kami, kata Mugi mengenang kejadian. Pada tanggal 21 Mei, Soeharto menyatakan berhenti dari jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia. Kabar itu terdengar sampai ke dalam penjara. Mugianto dan kawan-kawannya meluapkan kegembiraan. Mereka berteriak-teriak, bernyanyi lagu-lagu pergerakan. Keyakinan kami terbukti pada akhirnya Soeharto tumbang, kata Mugianto dengan gembira. Petugas polisi mendatangi Mugianto. Ia diberi selamat. Menu makanan yang diberi berubah istimewa. Biasanya makan di piring kecil berisi nasi berkuah kangkung dan berlauk tempe goreng. Sejak Soeharto lengser diganti menjadi nasi padang. Para sipir penjara mengatakan, nanti kalau jadi pejabat jangan lupa kami ya Pak Mugi. Begitu ucapan para sipir pada saat itu. Ketika Habibie menjabat sebagai presiden, undang-undang anti subversi dicabut. Pengacara Mugi dan kawan-kawan mengupayakan pembebasannya. Pada 6 Juni 1998 Mugi dibebaskan. 8 kawannya yang lain juga dibebaskan. Namun 13 orang masih hilang hingga kini. Begitu keluar penjara, Mugianto menginap di rumah aktivis HAM Munir. Mugi masih trauma, semua orang seperti mengawasinya. Mugi lantas pulang kampung untuk melepaskan traumanya tersebut. 2 bulan kemudian, Mugianto kembali ke Kontras dan diminta melakukan kampanye internasional ke Perserikatan Bangsa-Bangsa. Melaporkan kasus orang hilang ke PBB karena kasus penghilangan orang secara paksa masuk dalam pelanggaran berat HAM. 2 tahun berikutnya, Mugianto terjun ke dunia pers. Dia menjadi koresponden stasiun televisi Belanda dan kerap meliput persoalan politik. Beberapa tokoh politik dia wawancarai. Selain meliput bidang politik, Mugianto memberitakan masalah hak asasi. Dia menemui orang-orang yang pernah berjuang dengannya seperti Munir, Sipon, istri Wiji Tukul, dan Dionysius Utomo Raharjo, ayah Petrus Bima yang masih hilang. Di sisi lain, Kontras memiliki segudang pekerjaan. Kasus-kasus orang hilang terbengkalai karena mereka kerepotan. Mugianto merasa iba dengan perjuangan keluarga korban pelanggaran HAM tersebut. Mugianto merasa sangat bertanggung jawab atas keluarga korban yang anak-anak mereka hilang. Mugianto merasa terpanggil untuk mengembalikan hak-hak para orang tua yang anaknya hilang secara misterius. Sebagai orang yang terbebas dari kasus penculikan aktivis, Mugianto merasa terpanggil membantu dan mendampingi keluarga korban. Dia bicara dengan Kontras, berniat menghidupkan ikatan keluarga orang hilang Indonesia. Saat ini Mugianto secara khusus menangani kasus penghilangan paksa dalam kebijakan pemerintah. PBB telah mengesahkan Konvensi Internasional Anti Penghilangan Paksa. Tapi Indonesia belum meratifikasinya. Dalam konvensi itu diatur upaya pencegahan penculikan. Bagaimana menurut sahabat-sahabat Guru Singa tentang kasus penculikan di zaman Orde Baru tersebut? Adakah dia begitu sangat menyeramkan atau biasa-biasa saja? Kalau
Kalau kalian mempunyai informasi lebih lanjut tentang kisah ini, kalian boleh komen di bawah. Terima kasih.